Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Ada yang sakit? Oke. Ya, silakan masuk. Lapar, nanti ibu kasih makanan ya. Serius. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba nih lihat kondisi kelasnya dulu. Kalau ada sampah kiri kanannya, mohon diambil. Nanti selesai kelas kita buang. Dan mohon ya disimpan HP-nya karena habis ini kita ada kuis, ada games juga. Oke. Nah, sebelum itu kita mulai berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa ya Yulia, Tia, sama Nola. Selesai. Nah, anak-anak ibu udah siap kan untuk menerima materi baru? Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, ibu mau nge-review lagi nih kemarin anak-anak ibu semua sudah belajar tentang apa? Ada yang bisa jelaskan apa itu pengendalian sosial? Ayo, ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu pengendalian sosial? Atau ibu tunjuk atau nunjuk diri sendiri? Bu tunjuk ya. Oke, Nola silakan. Individu atau lembaga masyarakat untuk memastikan keteraturan dan keteraturan terhadap nilai agama. Oke, bagus sekali ya, kasih aplaus kepada Nola. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau menampilkan satu gambar, sebuah gambar. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan. Apa sih yang terjadi di gambar yang Ibu tampilkan ini? Cabut. Apalagi? Melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Iya. Ada kayak bolos gitu ya nggak sih gambarnya ya kan? Kenapa melanggar aturan? Siapa tadi yang menjawab melanggar aturan? Kenapa tuh Nola? Menyimpang. Oke, semuanya jawabannya bagus. Nah, ini kan gambar bolos, siswa yang bolos dari sekolahnya. Ini nih termaksud dalam perilaku yang mematuhi aturan atau norma nggak siswa ini? Nggak kan? Kenapa tuh? Kenapa melanggar norma? Oke, pintar sekali Tia, kasih upload. Nah, kayak terjadi tawuran antar sekolah itu melanggar aturan nggak? Ya kan? Karena ada di sebuah masyarakat tuh pasti ada aturan kan? Nah, lebih lanjutnya Ibu akan menampilkan video. Nanti coba diperhatikan ya, kita bahas sama-sama. Oke. Nah, ada dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan video apa sih yang kita lihat sama-sama tadi? Pelaku menyimpang. Ada nggak? Ibu minta satu deh yang menyimpulkan semua video yang tadi tuh.
Suci bisa? Oke, silakan Suci. Dari buku yang dibutuhkan itu ada beberapa penyimpangan tuh. Yang pertama tuh adanya penyimpangan berupa tawuran. Nah, tawuran itu di jalan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua tuh adanya kenakalan remaja, di mana mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya di tempat umum juga, dan mereka tidak mungkin juga Bu. Terus yang ketiga tadi adanya narkoba. Nah, narkoba itu sudah jelas tidak bagus gitu Bang. Yang keempat tadi adanya judi Bu. Nah, itu sangat tidak dianjurkan juga dan nggak ada sebaiknya juga Bu. Oke, terima kasih Suci. Kasih hapus dulu kepada Suci. Nah, dari penjelasan Ibu dari tadi udah tahu kita belajar tentang apa sih hari ini? Ya, penyimpangan sosial. Ada yang punya spidol nggak? Spidol tadi mana? Oh iya, silakan. Pinjam ya. Nah, dari penjelasan tadi ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Oke, Anda sudah paham ya apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan kalau pelaku yang melakukan perilaku menyimpang itu disebut dengan devian. Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut dengan konformitas. Sampai di sini Anda semuanya paham? Oke, kita lanjut ya. Apa sih bentuk-bentuk perilaku menyimpang? Di PPT Ibu ada 3 poin. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu berdasarkan sifatnya? Positif dan negatif. Nah, kalau positif ini ada yang bisa memberikan contoh? Yang positif, Suci. Ya, Suci. Suci R atau Suci O? Suci R, silakan. Itu seperti yang dibilang dari Bu Wanita kalian. Dimana kalau kita tinggal di kan kebanyakan kita di mana laki-laki itu yang bekerja. Ya. Nah, tapi sebenarnya tidak ada salahnya juga untuk wanita bekerja. Tapi kodratnya kan itu laki-laki yang bekerja. Wanita ini kadang bekerja juga karena keterpaksaan, karena mereka bisa dikatakan single mom atau mereka yang menghidupi anak-anaknya. Kalau mereka tidak bekerja, kalau si perempuan wanita ini tidak bekerja, maka anak-anak itu tidak akan mendapatkan makanan, pendidikan maupun yang lainnya. Makanya mereka bekerja yang bisa dibilang itu penyimpangan. Ya. Terima kasih Suci. Nah, contohnya tuh betul ya yang dibilang sama Suci. Kayak misalnya nih Gojek, pasti kalian pernah, apalagi anak kos pasti pernah GoFood kan? Terus yang jadi GoFood, tukang GoFoodnya ibu-ibu. Nah, itu contoh penyimpangan yang bersifat positif. Kalau negatifnya contohnya kayak kriminalitas, kayak pembacokan di UIN Susla kemarin. Nah, ingat kan, masih ingat kan? Nah, itu contoh dari sifatnya yang negatif. Selanjutnya itu berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya itu ada individu dan kelompok. Nah, berdasarkan individu itu ada yang bisa memberikan contoh? Di sini ada yang pernah mencontek nggak saat ujian? Pernah kan? Kia pernah kan? Nah, itu contoh dari berdasarkan pelakunya individu. Karena cuma Kia yang melakukan penyimpangan itu. Sedangkan kalau kelompok contohnya kayak ya tawuran, dia sama-sama kan, atau bullying. Dia sama-sama membuli, misalkan kok teman-teman semua membuli Suci. Ah, itu nggak boleh contoh itu. Oh, Suci itu kan membulinya, nggak boleh ya Suci?
Nono ya Suci. Nah, selanjutnya itu berdasarkan frekuensinya atau tingkatannya. Ada primer dan sekunder. Kalau primer itu apa? Ada yang tahu? Iya, bersifat sementara ya. Sedangkan kalau sekunder itu bersifat ya berulang, bahkan bisa jadi kecanduan. Contohnya kayak narkoba, pecandu narkoba. Misalkan kalau orang narkoba itu kalau tidak melakukan hal itu pasti dia kayak berulang-ulang terus, malahan dia candu kan untuk ngisap narkoba itu. Nah, sampai sini Anda paham bentuk perilaku menyimpang? Nah, lanjut, apa sih penyebab dari pelaku menyimpang? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Contohnya nih, kayak kurang perhatian. Ada temannya yang kurang perhatian, terus dia pura-pura nakal, biar teman-teman yang lain pada kasihan, memberi perhatian, atau memberikan kayak sikap-sikap yang baik lah kepada dia gitu. Atau bisa juga anak broken home yang memilih untuk hidup di luar, kayak keluar-keluar malam, do game, ataupun miras, minuman keras. Terus faktor lingkungan atau pergaulan itu dipengaruhi oleh teman sebaya. Contohnya kayak gini, misalkan si Aira ini dia merokok. Karena yang awalnya Suci ini baik, terus berteman sama Aira, dia terpengaruh dong, diajak jalan sama Aira. Cici, ayo kita merokok di belakang sekolah. Nah, itu contohnya ya, itu pengaruh dari teman sebaya. Sedangkan faktor ekonomi, itu tuh disebabkan karena kemiskinan mendorong tindakan kriminal. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, maling kan, pencurian, atau apa tuh, judol, bisa tuh. Karena keadaan ekonominya dia mendorong tindakan yang menyimpang. Terus ada faktor pendidikan, kurangnya pemahaman norma. Contohnya kayak bolos gambar yang pertama tadi. Terus kayak mencontek, itu contohnya ya. Terus ada faktor media, yang dimana pengaruh tayangan negatif. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Apa sih ya? Contohnya kayak misalkan tayangan video di TikTok. Misalkan ada nih tren-tren di TikTok, padahal itu negatif loh, kayak orang memakan kaca, orang injak-injak kaca, atau tren yang bersifat negatif, tapi kita pengen tren, terus kita tiru gitu, padahal itu penyimpangan. Itu ya pengaruh tayangan negatif. Terus faktor psikologis yang disebabkan karena tekanan mental atau emosi. Ada yang bisa memberikan contoh? Tekanan mental yang bersifat psikologis. Bully. Dia kalau misalkan kita dibully, akibatnya apa? Dampaknya apa? Iya kan, minder. Terus kita trauma kan, bisa menyebabkan bunuh diri juga kan. Lanjut, yaitu dampak perilaku menyimpang. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Kalau dampak negatifnya tuh misalkan kayak tawuran, dampaknya apa? Kalau tawuran kayak bisa masuk rumah sakit kan? Masuk RS, terus kerusakan. Kalau misalkan bullying tadi, bundir, ada yang kemarin kasus di Pertiwi 2 itu kan dia sampai masuk rumah sakit jiwa. Terus kayak bisa sakit jiwa, trauma. Itu ya dampak negatif. Sedangkan dampak positifnya tuh kayak misalkan kalian pernah lihat demo nggak di DPR? Pernah kan? Nah itu pasti kalau kita demo tuh pasti kayak meminta sesuatu, keinginan kita tuh apa sih gitu kan. Karena adanya demo itu makanya terjadinya perubahan. Nah itu contoh dampak dari positif. Selanjutnya, setelah kita memahami perilaku menyimpang, faktor, bentuk, ini cara-cara kita bagaimana sih merefleksikan sikap untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang pertama itu kita harus mematuhi nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Terus kita harus menghindari dengan mengarah perilaku menyimpang kayak pergaulan teman sebaya tadi. Terus kita harus pandai menggunakan media sosial
Harus berani mengatakan tidak. Misalkan kita nggak mau, harus berani. Bukannya kayak takut gitu diajak teman, nanti dihindari teman, nggak punya teman. Kita nggak boleh kayak gitu. Terus kita harus mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, sampai di sini anak-anak semuanya paham atau ada yang ingin bertanya? Oke ya, Ibu akan membagi 3 kelompok. Ini tugasnya nanti kalian pilih salah satu kasus. Kalian bikin ya di sini di bagian kegiatan 2. Kasusnya di kegiatan 1, menulisnya di kegiatan 2. Ibu kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang ya. Kasusnya di kegiatan 1, nanti kalian bikin analisisnya di kegiatan 2. Mohon dikerjakan. Sudah paham kan perintahnya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nanti kita kasih reward untuk penampilannya ya. Enggak, kita nanti pilih satu kasus, terus nanti kita bikin di kegiatan 2-nya. Iya. Kita tentukan bentuknya apa di kegiatan 2. Iya, satu aja. Nanti kita analisis. Kita bahas sama-sama nanti ya. Iya, kalian mau ngambil kasus yang mana nanti dibikin di kegiatan 2-nya. Kelompok 1 ngambil apa? Tawuran. Kelompok 2 bolos. Kelompok 3 oke, nggak boleh sama ya. Apa Suci? Senyum-senyum. Oh, udah selesai. Woi, rekor ya. Kelompok 1 dia udah selesai. Satu aja. Hah? Iya, itu aja. Oke, waktunya sisa 1 menit lagi. Go, cepat anak-anak ibu. Kelompok 1 udah siap nih, siapa yang mau nyusul lagi? Ada yang udah siap?
Go, go, go. Kelompok 3 udah siap? Sudah. Kelompok 2? Oke, siapa yang mau tampil duluan nih? Ibu nggak mau berurutan 1, 2, 3 lagi ya? Siapa mau duluan? Oke, Ibu mau minta kelompok 2 dulu deh yang tampil. Silakan. Mohon diperhatikan ya, kelompok 1 sama kelompok 3, perhatikan. Iya, semuanya. Kita presentasi singkat aja ya. Mohon kelompok 1 perhatikan kelompok 2. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, kelompok macan akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kepada dia dipersilakan. Oke teman-teman, untuk kasus kami memilih kasus 2, yaitu membawa sekolah tanpa alasan jelas. Nah, untuk analisisnya pada bagian pertama yang penyimpangan, kita memutuskan bahwa beberapa sekolah itu termasuk pada penyimpangan benar. Karena penyimpangan tersebut dilakukan sekali dan tidak ada kemungkinan untuk berulang-ulang. Dan bentuk penyimpangan itu merupakan penyimpangan individu karena itu dilakukan oleh sendiri atau tidak ada teman-teman, dan faktor yang disebabkan yaitu motivasi individu untuk belajar itu rendah serta dapat disebabkan juga oleh faktor psikologis atau ada gangguan dari keluarga yang menyebabkan dia tidak fokus belajar pada saat itu dia memutuskan dan bolos atau untuk tidak masuk kelas. Dampak negatifnya yang dirasakan yaitu ketinggalan materi tentunya, dan sehingga materi tersebut membuat dia tidak bisa naik kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Anak-anak Ibu? Ada yang mau bertanya? Oh, berarti sudah paham ya semuanya ya. Kita kasih hapus dulu kepada kelompok 2. Oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya Ibu mau nih kelompok 3. Silakan kelompok 3. Iya, nggak apa-apa berdua. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 itu kami mengambil kelompok 3 kami kasus nomor 3 yaitu kecanduan game online hingga lupa belajar. Di sini kami memilih jenis penyimpangan yaitu sekunder karena jika sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihentikan dia itu berulang-ulang kali. Terus faktor penyebabnya itu bisa Mohon diperhatikan kelompok 1. individual. Selanjutnya itu faktor penyebab berpindah itu mereka. Baiklah, faktor penyebab itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kurangnya kontrol diri atau rasa bosan terhadap belajar, atau mencari hiburan atau iklan yang dari masalah. Terus faktor eksternalnya dari lingkungan yaitu pengaruh dari teman, terus kurang orang tua dan akses gadget dan internet yang sangat mudah. Selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama yaitu prestasi belajar menurun. Yang kedua waktu terbuang sia-sia. Yang ketiga kurangnya tidur dan kesehatan terganggu. Selanjutnya dampak positifnya yaitu melatih strategi konsentrasi, mengurangi stres dan menjadi sarana hiburan. Ya. Sekian dari kami, Bu. Nah, ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau kritiknya kepada kelompok 3? Udah bagus ya penampilannya, kita kasih aplaus.
Silakan duduk, terima kasih. Selanjutnya itu kelompok 1 dipersilakan. Iya, ibu pendek. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chan, cewek cantik. Sudah tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat, lalu ketertiban masyarakat. Terus penyimpangan itu kelompok, kemudian faktor penyimpangan itu dari pengaruh teman, dan dampak negatifnya itu menimbulkan korban jiwa, korban fasilitas. Udah, kasih hapus dulu. Silakan duduk kepada kelompok 1. Berarti Anda semua sudah paham ya materi kita hari ini? Nah, untuk itu Ibu mau tes lagi nih, emang benarkah atau pura-pura paham kan? Nih, coba keluarkan HP-nya masing-masing. Ini nanti ada tingkatan juaranya ya. Udah siap? HP-nya udah, jaringannya udah? Udah semuanya? Oke, kita mulai ya. Iya, anak-anak Ibu. Siapa? Oke, silakan bergabung. Bentar ya, anak Ibu tercinta. Ini dia. Kalau nggak bisa kode QR-nya, bisa masuk ke linknya. Linknya yang ini ya. Bisa nggak pakai ini aja? Nih, bisa. Kalau nggak bisa boleh maju ke depan, kalau nggak jelas di kameranya boleh. Udah? Go, cepat anak-anak Ibu. Aduh, bisa Ibu bikin wifi yang lebih bagus ya di sini. Oke, ini udah ada join nih. Udah kan? Udah? Cepat, nanti Ibu kunci lagi. Cepat. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 8 orang. 4, 4, 8. 2 lagi nih, siapa yang belum masuk? Siapa lagi? Oke, kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Siap-siap ya. Jaringan kalian. Go. Nanti dapat hadiah. Itu, Bu. Dari soalnya, Bu. Lah oke, soalnya di depan aja tengok. Go, cepat. Dia kan pakai waktu loh. Siapa ini nomor 1? Iya. Siapa nih? Sucio. Lanjut. Fokus ya, ingat lagi materi-materi kita. Istilah untuk orang yang melakukan perilaku menyimpang adalah apa tadi? Ayo Ibu jelaskan di awal. Salah pencet gak bisa dirubah Kia. Siapa nih? Oke, Sucio lagi. Sucio ini wis gacor kali ya. Perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat disebut apa tadi? Ayo PPT di awal.
Ayo, 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 ayo. Cepat ingat lagi. Ada. Oke, kita tengok ya. Siapa ini yang maju? Oke, Suci O lagi. Air ada maju. Oke, ini soal keempat. Berikut yang termaksud bentuk penyimpangan sosial adalah. Ini mudah nih, pasti anak-anak ibu dapat ini. Oke, siapa ini? Woi, Suci O lagi. Aplaus dong untuk Suci O. Ini soal terakhir ya. Kenakalan remaja termaksud dalam. Oke, dalam apa nih? Iya, yang sabar ya. Oke, kita cek siapa ini yang juaranya. Pede banget ya. Oke, podium nomor 3. Selly. Podium kedua, Aira. Woi, kelompok 1 ya yang pemegangnya. Oke, deng deng deng. Ayo, yang juara 1, 2, 3 maju ke depan. Kita penyerahan hadiah ya. Yang katanya lapar tadi. Oke, silakan maju. Nih, makan untuk kalian. Katanya lapar tadi. Oh, kamu besok ya. Oke, silakan. Kasih apel dulu dong. Oke, silakan duduk ya. Nah. Oh, oke, Ibu mau minta nih satu orang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, Bu kasih. Ultra Mimi. Go. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita? Ayo, siapa? Suci. Suci udah dapat Ultra Mimi berarti Tia. Oke, silakan Tia. Udah dapat. Siapa yang dapat Tia? Oke, Tia. Simpulkan semua materi kita hari ini. Dengarin ya semuanya, teman-teman udah dapat hadiah, jangan berisik ya. Oke, Tia. Penyimpangannya ada beberapa. Pertama ada female, yaitu penyimpangan nilai. Ya. Yang kedua ada bunda, tindakan yang dilakukan berulang dan yang berat dan sanksi yang berat. Terus juga ada penyimpangan individual yang dilakukan oleh orang. Ya. Yang keempat itu ada penyimpangan kelompok yang dilakukan bersama-sama, seperti penjahat atau geng-geng gitulah. Terus ada bentuk-bentuk penyimpangannya itu ya ada penyimpangan narkoba, kriminal atau seksual atau kenakalan remaja. Mungkin faktor penyebabnya itu pertama ada sosialisasi yang kurang, terus lingkungan pergaulan juga, terus ada kebaya dan juga ada faktor ekonomi. Oke, udah. Terima kasih ya kepada Kia. Kasih hapus dulu kepada Kia. Oke, ini untuk Kia. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih karena dapat susu kan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Besok kita lanjutkan lagi gamesnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.